Inilah penjelasan AB terkait SIM. Cerita sedikit dong terkait SIM itu kayak gimana? Jadi itu teh buatnya 2017 sama mama sama itu tuh teh cucu sama yang satu lagi sama Erni ya. Mau bikin SIM C, nembak gitu. Pas udah selesai nggak dilihat mbak, nggak dilihat langsung gitu, mana nih gitu, langsung simpan. Udah aja pulang. Pas tahu-tahu udah berapa hari sih mama lihat teh. Abi seneng SIM tuh jadi SIM A. Terus mama laporan ke yang itunya, yang channelnya gitu. Ternyata gak bisa di ini, gak bisa Diubah ya. Harus buat SIM C lagi. Gitu. Berarti ngulang lagi di awal. Akhirnya punya dua dong, SIM A sama SIM C? Iya, itu juga baru tahun kemarin buat SIM C. Kalau lihat, ini udah perpanjangan? SIM C, SIM A. SIM A, SIM A ya? SIM A T udah, karena Kenapa diperpanjang A? karena Kalau si bapak, emang kalau A nggak bisa bawa mobil, kenapa harus diperpanjang? karena si bapak bilang gini, sayang ya gitu. Bapak teh Pak Yosep? Sayang gitu itu SIM cing. Perpanjang aja. Ya, Bima nurut aja, perpanjang ya udah sini perpanjang. Itu doang. Kalau masih ingat nggak tahun kapan waktu pas bikin ini? Bikinnya 2017. 2017. Jauh banget. Oh, berarti sebelum terjadinya Gereja Pati ya? Ya kalau gak percaya, tanya aja langsung ke situ, ke samsatnya. Samsatnya. Iya. Tapi kalau misalkan untuk pembuktian AA disuruh nyetir mobil mau? Mau. Tapi ya kalau lecet atau apa, mohon maaf gitu. Siap ya. Polisi juga ditanya begitu, ayo mau. Tapi dia ngagain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info, dan malam ini melanjutkan masih seputar kasus Subang. Ditetapkannya atau ditangkapnya salah satu tersangka, yaitu Abi Aulia. Abi Aulia adalah salah satu tersangka yang disebutkan oleh Ramdhanu berada di dalam TKP dan sudah ditangkap oleh pihak Polda Jabar, kemudian sudah press conference oleh pihak Polda Jabar. Ada poin yang kita ketahui disampaikan oleh Polda Jabar, yaitu bahwa Abi ikut serta dalam proses membenturkan kepala dari korban, juga mempersiapkan kendaraan mobil Alphard. Nah, kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Polda Jabar, bahwa ikut sertanya Abi Aulia dalam proses pengeksekusian kedua korban tentu adalah ditetapkannya Abi Aulia sebagai tersangka dan ditangkapnya Abi Aulia sehubungan dengan P21. Artinya bahwa berkas semua sekarang sudah ada di kejaksaan, tinggal menunggu proses persidangan. Apa yang menyebabkan ini semua? Abi ditangkap karena memang begitu lama proses dari awal ditetapkannya tersangka sampai proses penangkapan. Kita ketahui Abi Aulia ditetapkan tersangka bersama tersangka lain, yaitu Ibu Mimin juga Arigi, yaitu di tanggal 17 pagi, ya 17 Oktober pagi, sekitar jam 4.30 atau setengah 5 pagi. Kemudian baru kemarin yaitu Abi ditangkap. Ya cukup lama ya, 2025 ya. Cukup lama. Nah, poinnya apa kira-kira yang bisa ditetapkan sebagai? Tentunya adalah pengakuan saudara Ramdhanu. Nah, ada pengakuan Ramdhanu juga kemungkinan, sekali lagi kemungkinan disatukan dengan adanya pengakuan saksi lain.
kita tidak tahu apakah ada temuan-temuan baru yang memperkuat Abi Arigi sehingga jadi P21. Ini adalah ranahnya penyidik dan akan kita ketahui nanti pada saat proses persidangan nanti. Tapi kalau kita lihat bahwa petunjuk-petunjuk ke arah Abi memang begitu jelas disampaikan oleh beberapa saksi bahwa ada saksi-saksi yang melihat keberadaan Abi ya di seputaran TKP. Sehingga mungkin ini bisa jadi memperkuat Abi dijadikan sebagai jadi di P21 kan. Kemudian berkaitan dengan petunjuk. Apakah petunjuk yang lain juga itu masuk, yaitu masalah SIM A yang dimiliki oleh Abi. Walaupun sempat diklarifikasi oleh pihak Abi Aulia bersama tim bahwa SIM A itu ada kesalahan dari proses pencetakan, karena dimintanya adalah pada saat pengajuan SIM C, kemudian keluarnya SIM A. Tentu kita kan mencari tahu apakah ini memang sebuah kebenaran. Kalau misalkan dilaksanakan untuk proses SIM A, katanya disampaikan bahwa itu kolektif, ya, bersamaan di kolektif seperti itu. Nah, coba kita lihat pada saat kita proses pembuatan SIM itu ada yang langsung kita langsung kita yang mengikuti proses demi proses untuk mengambil pelaksanaan SIM. Ada juga yang sistem tembak, ya, karena dulu masih ada sistem tembak. Sistem tembak itu ya lewat calo lah, semacam kayak gitu ya. Nah, tentu ada perbedaan antara kita langsung membuat SIM dengan kita melewati calo dulu. Yaitu perbedaan di mana? Di harga. Harga tentu berbeda. Pada saat kita membuat langsung dengan pada saat kita calon itu cukup besar perbedaannya. Kemarin saya baru membuat SIM C karena SIM C saya sempat terlambat diperpanjang. Itu saya membuat SIM C itu kemarin habis sekitar 270-an lah, ya. Yaitu ada pembayaran kepada tes psikologi, pembayaran kesehatan, dan pembayaran ke BRI, ya. Nah, itu total-totalnya sekitar 270-an lah, ya. Sedangkan saya pernah menanyakan bagaimana kalau nembak. Ada yang meminta sekitar 900.000, ada yang minta 800.000, ya. Pada saat saya mencoba ngobrol-ngobrol di daerah sana, ada jaraknya cukup jauh. Nah, kalau misalkan ada proses bahwa itu dari SIM, katanya SIM C, kemudian jadi SIM A, saya juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, ya. Bisa, karena kan ada proses pengajuan. Proses pengajuan ini kan didata tentunya. Dan data itu dimasukkan semuanya. Kalau memang itu sistem kolektif. Karena kolektif. Itu kesalahan, bukan karena dia mengajukannya adalah SIM C. Nah, itu kembali lagi, kalau misalkan petunjuk-petunjuk yang jelas untuk ke arah Abi, misalkan seperti tadi SIM, kemudian ada saksi yang melihat pergerakan Abi Aulia, ya, tentu kita akan menunggu lagi apakah ada yang lebih memperkuat ke arah sehingga Abi Aulia di P21 kan. Ini adalah akan suatu pertarungan yang sangat hebat nanti di persidangan tentunya, karena Abi Aulia akan didampingi kuasa hukum, di mana nanti akan terjadi peperangan antara jaksa penuntut umum dan penasehat daripada tersangka, yaitu Abi Aulia, yang sekarang kita ketahui kuasa hukumnya adalah Ibu Sylvia, atau yang sedang disebut dengan Kak Sil.
Apakah kemarin sempat terdengar pra peradilan, kita tidak tahu ya, kita masih menunggu informasi itu. Ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah disebutkan oleh Ramdhanu, termasuk juga Pak Yosep, di mana Pak Yosep masih ada satu lagi upaya hukum, yaitu PK. Apakah PK akan dilaksanakan, akan diajukan oleh penasihat hukum? Tentu itu juga akan menunggu ya, akan menunggu gimana kelanjutannya. Nah, Abi Aulia ditetapkan dan di P21-kan setelah press conference kemarin. Tinggal menunggu persidangan. Petunjuk-petunjuk jelas pasti sudah dikumpulkan oleh pihak penyidik dan sekarang sudah ada di pihak kejaksaan. Petunjuk-petunjuk itulah nanti yang akan kita lihat di persidangan nanti, apakah yang membuat Abi Aulia di P21-kan. Ibu Mimin, Abi Arigi. Ibu Mimin dan Arigi, kira-kira apa kira-kira nanti? Apakah mereka juga akan di P21-kan? Ya, kalau secara apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bahwa mereka masuk ada di TKP, berarti adalah ini suatu suatu paket. Satu paket bersama Ramdhanu, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi. Maka selayaknya sebenarnya harusnya Ibu Mimin Arigi juga harusnya di P21-kan. Karena ini satu paket masalah. Tapi memang kalau kita bicara masalah pembuktian atau alat bukti, ya, tentu ini akan menarik. Kalau misalkan untuk Abi Aulia, katakanlah mungkin adalah karena ada kesaksian dari saksi-saksi. Tapi bagaimana dengan Ibu Mimin dan Arigi? Sementara di fakta persidangan sebelumnya kita tidak melihat adanya informasi yang melihat keberadaan Arigi di TKP maupun Ibu Mimin di TKP. Hanya Ramdhanu saja, pengakuan Ramdhanu. Ya, tadi kalau Aulia kan tadi ada yang melihat, kata saksi ya, melihat Abi yang lagi duduk di motor, kemudian ada yang melihat pergerakan Abi. Nah ini tentunya yang nanti akan kita tunggu nanti, yaitu tadi kalau bagaimana dengan Ibu Mimin dan Arigi, ya seperti itu. Tentu ini masih ranahnya dan rahasia pihak penyidik atau Polda Jabar. Apakah sudah mengantongi atau belum, kita tunggu saja kelanjutan seperti apa. Tapi ini akan menarik nanti di persidangan, ini akan menarik. Demikian materi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.